Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kelimpahan, kecukupan yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu sore hari ini kami akan meneduhkan hati kami. Menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Sebab di dalam itu Roh-Mu akan bekerja melampaui segala apa yang kami pikirkan. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 22, lalu jemaat menjawab ayat 23, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Kyrios, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca keempat Injil, penginjil, penulis Injil ini menaruh kisah berbeda-beda. Ada yang menaruh Yesus membersihkan bait suci dulu, baru mengutuk pohon ara. Ada yang mengutuk pohon ara dulu, baru membersihkan bait suci. Kenapa demikian? Alur cerita yang disusun oleh setiap penulis mempunyai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Kalau kita lihat pada pasal 14 ini diawali, mari kita lihat dulu perikopnya sangat menolong sekali. Judul perikop yang sudah ada di situ. Dikatakan di situ, Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada waktu Yohanes Pembaptis muncul, seluruh orang Yahudi menaruh harapan yang besar sekali kepada Yohanes Pembaptis. Karena mereka pikir inilah dia ini Mesias. Meskipun Yohanes Pembaptis sudah membantahnya. Tetapi karena dia dianggap nabi besar, memberikan pencerahan, memberikan pembebasan, sehingga umat Yahudi yang berada dalam kehidupan yang terhina dan terjajah, mereka menaruh harap inilah jalan Tuhan. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara bisa bayangkan, harapan mereka punah sama sekali. Mereka berada dalam titik nadir, putus asa. Tapi di tengah-tengah itu muncul Yesus yang ingin ditonjolkan oleh Matius. Dan dikatakan pada lanjutan perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Untuk menunjukkan, inilah dia, Mesias yang sesungguhnya membuat keajaiban, mujizat lebih besar lagi. Tentu saja semua orang kembali lagi harapannya dan mengikuti Yesus. Dan Yesus memiliki pengikut yang lebih banyak. Seluruh pengikut Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus. Pada waktu itu imam-imam orang Yahudi, Farisi, Saduki merasa mulai terganggu. Dan mereka pasti saja akan menghadapi perlawanan yang lebih hebat. Dan Yesus sadar itu. Dan untuk itu dia mempersiapkan murid-muridnya supaya siap menghadapi tantangan. Dan dia ingin menguji. Karenanya pada bacaan kita tadi pada ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Saudara, dikatakan sini Yesus memerintahkan murid-muridnya. Setiap guru atau pemimpin memerintahkan pasti ada maksud dan tujuan. Dan apakah Yesus tidak tahu bulan-bulan itu adalah bulan yang penuh resiko akan ada badai besar? Saya percaya Yesus pasti tahu. Amin. Tapi mengapa dia sengaja menyuruh, memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang pada waktu itu? Mengapa dia tidak mencegah? Karena dia tahu, dia ingin menguji nyali murid-muridnya. Bagaimana menghadapi tantangan badai yang terbesar. Saya katakan ingin menguji nyali imannya. Di mana letaknya. Karena iman kekristenan bukan teori. Iman kekristenan bukan rumus. Iman kekristenan bukan bagus dalam buku dogmatika. Iman kekristenan merupakan sebuah pengalaman, perjalanan, hidup jatuh bangun ketika kita menghadapi tantangan. Itu baru iman. Karenanya bagus bagaimanapun buku dogmatika. Kalau itu tidak pernah dialami oleh kita, itu menjadi teori yang kosong.
Karena itu firman Tuhan kita ini penuh sekali dengan narasi. Penuh sekali dengan kisah-kisah, perjalanan, jatuh bangun, bagaimana umat dan selalu bergolak di situ untuk menunjukkan ada tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Disinilah sehingga dikatakan murid-murid yang diperintahkan tadi. Dan saya percaya pada waktu itu Yesus pun tahu apa yang bakal terjadi. Mari kita lihat ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Sebetulnya dalam bahasa aslinya disebut beberapa stadia. Satu stadia itu 0,2 kilometer. Berarti tidak sampai 1 kilometer. Saudara, saya perlu jelaskan dulu, Danau Galilea itu panjangnya 21 kilometer, lebarnya 12 kilometer. Bisa dihitung berapa luasnya itu danau? Panjangnya 21 kilometer, lebarnya 12 kilometer. Danau itu tidak terlalu besar. Dari ujung satu pantai ke pantai yang lain paling lama naik perahu perjalanan hanya 1 jam. Lalu apa yang terjadi? Danau itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Di antara bukit-bukit itu ada bukit yang tertinggi disebut dataran Golan. Kalau pada menjelang musim dingin antara bulan Oktober sampai Desember, ada angin yang turun di situ dari dataran tinggi Golan dan masuk ke danau itu, dan angin itu tidak ada jalan keluar. Sehingga angin itu akan berputar di situ selama 2 dan 3 hari. Itulah yang disebut angin sakal. Angin yang berputar berlawanan arah, dan menurut kisah Yosefus, seorang ahli sejarah Yahudi, ketika angin itu berputar di danau itu dan mengocok air yang ada di danau itu selama 2 dan sampai 3 hari, hampir separuh isi air danau itu terkuras habis. Dan jika ada kapal yang di situ, dia akan hancur berkeping-keping, tidak pernah ada yang dapat diselamatkan. Sekarang pemerintahan Israel 20 tahun yang lalu sudah memangkas itu bukit supaya ada angin yang bisa ada jalan keluar. Jadi tidak ada lagi angin seperti itu. Tapi 20 tahun yang lalu tidak ada, dari sejak jam 6 sore sampai pagi di antara bulan Oktober sampai Desember tidak ada yang berani berlayar di situ. Itu yang disebut angin sakal. Nah, saudara, ketika murid-murid ini di situ dikatakan pada ayat yang ke-24, dari pantai diombang-ambingkan gelombang dan angin sakal, diombang-ambingkan dengan itu, dengan angin sakal, enantios ho anemos, angin yang berlawanan arah, yang berputar tidak menentu. Dan dari situlah disebutkan, dan kalau kita perhatikan di sini, ketika Petrus dan teman-temannya sebagian besar pekerjaannya apa? Nelayan. Ketika dia tahu angin seperti itu, Petrus dan teman-temannya menyadari ini kesulitan besar, ini bahaya besar, ini betul-betul malapetaka yang dahsyat, dan dia menyadari betul ini tidak ada jalan keluar. Dari situlah mereka bekerja keras. Dan murid-murid juga tahu. Dan saudara tahu perjalanan yang semestinya 1 jam. Tetapi mereka berada di tengah-tengah gelombang besar. Badai besar.
Bahasa aslinya berkata, apehen basani zomenon, hupoton kumaton, basani zomenon, artinya berada di dalam dan di tengah putaran pusaran air itu. Kalau sudah berada di tengah-tengah pusaran air itu tidak ada kekuatan lagi. Saudara, saya punya pengalaman. Saya pernah diajak oleh pendeta untuk pelayanan di Sangir Talaut. Pendeta itu agak tidak terus terang dengan saya. Dia bilang begini, dari Manado gampang 2-3 jam sampai. Lalu ya saya bilang naik kapal katanya. Kapal tidak besar, kapal kecil tapi cepat sampai. Ya sudah berangkat pagi. Pada waktu berangkat dari pantai Manado, ya saya senang sekali. Dan saya berada di buritan kapal karena melihat lumba-lumba yang loncat-loncat, menyertai. Wah indah sekali, bagus sekali. Foto-foto bisa masuk Facebook, kira-kira seperti itu. Ya, dan apa yang terjadi ketika masuk Telagu Landang, mau menuju ke Tahuna, airnya mulai berputar, ombaknya besar. Belum pernah seumur hidup saya mengalami seperti itu. Ombak sebesar rumah. Tinggi sekali diangkat dan dilepas. Tinggi diangkat dan dilepas. Waktu pertama gelombang memang banyak orang nyanyi. Karena penumpangnya banyak orang Kristen. Karena semua hampir mayoritas Kristen. Mereka nyanyi di tengah ombak. Makin besar ombaknya nyanyinya hilang. Saudara, semua berdoa. Selain berdoa seluruh isi perut tumpah semua. Saya tidak tahu lagi kecipratan punya siapa sana dan sini. Sudah tidak peduli lagi. Dan pendeta yang menemani saya ini dia pintar. Dia minum antimo banyak-banyak terus dia tidur. Dia tidak kasih tahu saya. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah naik seperti itu. Lalu saya hanya satu yang saya lihat. Saya pun berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kenapa saya terjebak dengan panggilan ini. Menyesal sekali saya memenuhi undangan ini. Tapi saya lihat nahodanya dan anak buahnya masih ngobrol membawa kapal. Masih tertawa, masih cerita-cerita yang lucu. Saya lihat, oh ini belum bahaya. Belum bahaya besar. Dia bisa mengatasi karena nahodanya tenang. Kalau nahodanya sudah pucat, ini bahaya baru besar. Di situ saya lihat siapa nahodanya. Dalam perjalanan itu, dari situlah saya bisa bayangkan ketika Petrus yang tertua, ketika Petrus yang paling ahli, dia sendiri begitu takut. Bayangkan murid-murid yang lain dalam keadaan kapal seperti itu, di dalam keadaan diombang-ambingkan oleh gelombang besar, oleh badai besar. Besarnya kekuatan badai, saudara bisa tonton di televisi. Tsunami yang ada di Jepang baru-baru ini, saudara bisa lihat melanda itu semua. Tapi walaupun dilanda oleh itu semua, saya pikir sampah mereka masih keren. Mobilnya terlalu banyak. Kalau sampah di Aceh bukan mobil ya saudara ya. Wah, lepas dari itu semua. Nah, kita tidak berada di dalam gelombang. Kita tidak berada di dalam badai yang besar. Memang realnya kita tidak berada di situ. Tapi kita bisa aplikasikan ayat ini di dalam kehidupan kita. Bukankah hidup ini sering diumpamakan seperti ada air pasang dan surut. Ada gelombang besar, ada badai besar datang dalam hidupmu. Dalam bentuk masalah, dalam bentuk pergumulan, dalam bentuk segala sesuatu. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan. Seperti seolah-olah badai besar yang datang. Dan kita berada di tengah-tengah pusaran badai itu. Diombang-ambingkan. Karena itu ayat ini kita aplikasikan dengan kita. Dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya memerlukan mengganti kata benda. Berada di tengah-tengah gelombang.
berada di tengah-tengah masalah, diombang-ambingkan oleh ketidakpastian. Saudara bisa kalimatnya ganti seperti itu. Berada di tengah-tengah perceraian, diombang-ambingkan oleh perasaan bersalah. Berada di tengah-tengah hutang piutang, diombang-ambingkan oleh penagih hutang. Bisa, semua saudara bisa aplikasikan seperti itu. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-25. Ayat 25. Kira-kira apa? Jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang nulis ini Matius, mantan pemungut cukai. Seorang pemungut cukai, soal angka dan hitung-hitungan tepat sekali. Sampai ditulis jam 3 di situ, saya pikir Matius bawa jam Seiko. Sampai dia tahu jam 3. Pada waktu mereka berangkat jam berapa? Itu petang. Saat murid orang-orang disuruh pulang. Kira-kira antara jam 5 dan jam 6. Pastikan saja jam 6. Dari jam 6 sampai jam 3. Berapa jam mereka diombang-ambingkan oleh ombak, oleh badai. Dan biasanya kalau badai itu datang disertai hujan lebat, disertai guntur dan halilintar yang menakutkan mereka. Berapa? Saya percaya kurang lebih 9 jam. 9 jam mereka harus berjuang. Dalam keadaan yang seperti itu, saya percaya tenaga mereka sudah terkuras habis. Dan harapan mereka makin lama makin tipis. Lalu apa yang terjadi? Mengapa Yesus sengaja? Dia tahu waktu yang tepat. Dia datang berjalan di atas air. Perhatikan ayat 26, saudara perhatikan di sini. Dia berjalan di atas air, murid-murid di situ. Ketika dia berjalan di atas air, hoi dematetas edontes auton epitestalasis. Ada kata epi, dia berjalan berada di atas. Dia berada di atas badai. Dia tidak di dalam badai. Kapal itu berada di tengah-tengah pusaran dan putaran badai. Tapi dia berada di atas badai. Dan dikatakan di sini ketika dia berjalan ke arah pantai sana, menuju sana. Lalu ayat ini kita lanjutkan ayat 26 tadi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Padahal yang datang siapa? Yesus. Karena mereka tidak punya pengharapan. Kalau semua serba takut dan dikuasai oleh ketakutan, Yesus pun dikira hantu. Hidup itu kalau sudah dikuasai oleh ketakutan, kita tidak tahu lagi. Sungguh merupakan ketakutan, berarti ketakutan mereka double. Sudah badai, lalu datang lagi satu sosok yang belum dikenal oleh dia, berjalan di atas air. Karena mereka pikir Yesus tidak datang dengan cara seperti itu. Mereka pikir Yesus itu datang sama seperti kita. Dalam keadaan terang benderang, tenang, damai. Di tengah-tengah ibadah seperti ini yang cukup nyaman. Dia datang menghampiri kita dan berkata dengan suara yang lembut. Dan mungkin juga di tengah-tengah ibadah KKR yang meriah, dia datang. Murid-murid tidak sangka dia bakal datang di tengah badai. Padahal justru di tengah badai itu, Yesus akan melakukan perkara-perkara besar.
Coba begini pikir. Kalau Yesus datang, lalu dia bicara dengan murid-muridnya di tepi pantai. Pantai sedang tenang di pagi hari. Yesus berkata dengan murid-murid, murid-murid, lihat ini aku bisa jalan di atas air, jalan. Balik lagi. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Oh, tepuk tangan, hore, guru hebat. Kalau seperti itu Yesus hanya pemain sulap. Tidak bedanya dengan si kuya-kuya atau si Sule. Sama. Kalau hidup kita sedang tenang, kita bisa ibadah, tepuk tangan. Oh, semua orang bisa. Tapi di tengah-tengah badai hidupmu, di tengah-tengah gelombang masalah dan persoalanmu, engkau berharap di situ Yesus datang untuk menolongmu. Itu yang terpenting. Lalu kita lanjutkan di sini. Pada ayat 27. Mari kita lihat ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tolong sambung. Apa? Apa? Coba katakan, saya percaya kata-kata Yesus itu punya kuasa. Coba katakan apa? Oh, dalam nama Yesus. Tenanglah, aku ini jangan takut. Tarsaite, ego emi, me pobeste. Tenanglah, aku ini, ego emi, aku adalah. Aku adalah, aku ada, aku berada, aku bekerja, aku kuasa. Itu konteks kata-kata itu sama dengan Keluaran 3 ayat 14. Aniho, aku adalah Tuhan. Ehye, aser ehye, aku ada. Berarti kata ego emi itu, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah air kehidupan. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pokok anggur. Adalah. Semua seperti itu. Jadi dengan kata lain, ego ini, aku di sini. Aku di sini berarti aku dapat mengatasi. Aku dapat mengatasinya dan aku dapat mengubah segala-galanya. Kalau ada Yesus kata ego emi, itu engkau akan ditolong dan akan diubah segala keadaanmu. Amin. Coba kita praktekkan dengan orang yang di sebelah. Katakan, Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Amin saudara. Dalam nama Yesus. Aku ada di sini. Dan lebih daripada itu, bukan hanya Yesus ada di sini. Aku ada di dalam engkau. Dan engkau ada di dalam aku. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada anak kecil sering mimpi yang jelek. Mimpi ada monster datang. Kebangun dan teriak-teriak. Lalu ibunya datang menghampiri dia. Sambil berkata, jangan takut nak, mama ada di sini. Ketika pelukan mamanya, dia tenang sekali. Dia berpikir mamanya lebih jagoan dari monsternya. Oh iya, disitulah. Yesus berkata, ego emi. Hanya satu-satunya dari seluruh kisah kitab suci, dari seluruh nabi. Tidak ada yang berani berkata, ego emi, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui ego emi. Aku adalah aku. Amin. Oh, ini penting sekali. Lalu Petrus berseru ayat 28. Dan menjawab dia, Kyrios, saya tidak terjemahkan Tuhan tapi Tuan.
apabila engkau itu, karena dia belum yakin apabila engkau itu. Kalau belum yakin tidak mungkin seperti itu. Ya, dikatakan, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Oh, dia minta jalan di atas air. Keluson me elten pros se epi tahudata pros bersama-sama, kata bersama-sama. Kalau engkau bisa jalan di atas air, aku ingin sama jalan juga di atas badai. Oh, Petrus memang hebat. Dia murid ingin selalu sama seperti gurunya. Bisa tidak? Aku datang ke sana, jalan di atas air, sama seperti engkau. Yesus berkata, datanglah, LT ayat 29, datanglah. Datang. Perhatikan ayat 29. Maka Petrus turun dari perahu. Tolong sambung. Sekali lagi. Sekali lagi yang keras. Berarti Petrus pernah berjalan di atas air. Jalan di atas badai. Di tengah-tengah badai. Dia pembuat sejarah. Justru ada badai, dia bisa punya pengalaman yang sangat spektakuler. Justru di tengah-tengah badai dia bisa melawan hukum gravitasi. Berjalan di atas air dan apa? Tolong baca ayat itu apa? Apa? Lebih keras lagi apa? Saudara mengerti mendapatkan Yesus. Mengarahkan pandangannya. Melihat Yesus. Fokus pada Yesus. Kalau dia fokus pada Yesus dan mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air. Dia dapat perkara-perkara yang besar. Sama seperti gurunya lakukan. Dia bisa kalau pandangannya tetap fokus kepada Yesus. Ayat ini demikian. Mari kita lanjutkan. Ayat 29. Ayat 30. Tetapi apa? Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Epobete kai arsamenos. Dia mandang Yesus. Ayat ini perlu saya pertegas. Merasakan angin. Bukan. Ketika dia mengalihkan aksamenos. Pandangannya kepada badai. Ketika dia mengarahkan pandangannya kepada badai. Karena itu masih di tengah badai. Maka ketakutanlah dia. Takut itu menguasai dia. Sampai dia tenggelam. Kalau dia tidak mengalihkan pandangannya kepada badai, tetap kepada Yesus, saya percaya dia tetap berada di atas air. Perkataannya, badai bukan pilihan. Masalah dalam hidup ini bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih hidup tanpa masalah. Hidup tanpa persoalan. Hidup tanpa malapetaka, hidup tanpa pencobaan. Tidak bisa memilih. Itu bagian dari hidup. Tidak mungkin apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, kawin dengan siapapun, masalah tetap ada. Itu bukan pilihan. Pilihannya takut itu adalah pilihanmu. Takut atau tidak pilihanmu. Cara engkau mengarahkan pandanganmu kepada Yesus atau kepada masalah atau kepada persoalan. Itu pilihanmu. Saudara ingin cerdas sore hari ini. Amin saudara. Jadi masalah tidak dapat dihindari. Persoalan
tidak menjadi pilihan. Mau tidak mau itu ada bagian dari hidup. Tapi cara engkau mengarahkan pandangan imanmu, harapanmu kepada Yesus atau kepada badai, itu pilihanmu sendiri. Kalau engkau mengarahkan pandanganmu kepada Yesus, engkau dapat terus berjalan di atas gelombang dan badai. Tapi jika engkau mengarahkan pandanganmu kepada badai, kuasa ketakutan akan menguasaimu dan engkau tenggelam dalam ketakutanmu itu. Saudara ingin mengarahkan pandangan pada Yesus? Beri kemuliaan buat dia dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengajar kita pada sore hari ini. Bukan masalah yang kita takuti. Cara kita fokus mengarahkan iman dan pengharapan kita. Apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Ayat 31 tolong baca apa? Saya senang kalau saudara membaca ayat. 31 apa? Ya, sampai di situ. Apa? Kata-kata pertama dari kalimat itu apa? Segera. Enteos. Eutus. Segera. Segera. Arti kata segera tidak pernah berlambatan. Tangannya tidak pendek. Dia tepat pada waktunya. Akan menolongmu. Segera. Itu artinya siaga. Siaga itu bukan artinya suami siap antar jaga. Tapi siaga itu artinya tepat. Saudara ingin tepat pertolongannya? Percayalah, segera. Saudara jangan korupsi ayatnya. Segera apa? Segera apa? Lu kembali lagi baca ayat tadi, segera apa? Mengulurkan. Saya bisa minta pemuda di sini salah satu 3 yang baju putih ini. Maju ke depan. Salah satu saja. Jangan malu-malu tidak diapa-apain. Oh ya bagus ini. Ini namanya pemuda berani. Nah, coba menghadap ke sini, lihat ke sana. Ya, di situ saja, jangan di atas. Di bawah sedikit, ya, hadap sini. Ya. Yesus mengulurkan tangannya, segera. Lalu apa? Petrus. Ayat itu apa dikatakan? Siapa yang memegang? Siapa yang pegang? Yesus yang pegang. Kalau mengandalkan pegangannya Petrus, lemah tenaganya, mudah lepas, mudah jatuh. Dia tahu kemampuan Petrus, tetapi dia tidak mengandalkan Petrus, dia andalkan kekuatan dia. Amin, saudara. Kalau dia pegang, tidak ada satupun yang dapat melepaskannya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dia tahu kekuatan iman kita. Dia tahu batas-batas kemampuan kita. Dia tahu. Dia tidak andalkan engkau. Dia andalkan. Perhatikan ayat itu jangan dikorupsi. Dia mengulurkan tangannya. Lalu apa? Memegang. Menggenggam kuat dan teguh. Kalau dia mengulurkan tangannya lalu berkata, Petrus kalau kau kuat maka tidak lepas. Kalau engkau lemah, lepaslah engkau. Berapa jam Petrus berjuang? 9 jam. Pasti tenaganya sudah lemah. Belum lagi orang yang dikuasai ketakutan tanpa malahan jadi tidak ada tenaga. Coba saudara yang penuh ketakutan tenagamu tambah lemes lututnya segalanya. Tapi Yesus memegang engkau. Dia tidak mengandalkan kita. Dia andalkan kuasa dan kekuatannya. Makanya kita tidak mungkin jatuh dan tenggelam dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat dia. Saudara mengimani? Amin.
Amin. Perhatikan, haleluya. Luar biasa. Sehingga dikatakan di sini dengan jelas sekali. Yesus mengulurkan tangannya. Entheos deho eosos ektenas ten heira epela beto auto. Dia genggam erat-erat. Saudara mengimani itu? Oh, saudara tidak akan tenggelam. Percayalah, dia segera mengulurkan tangannya dan menggenggam engkau. Lalu ayat 31 baru dia menegur. Ayat 31. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya ingin tanya, siapa yang tidak bimbang sore hari ini? Jujur, jangan sok rohani. Lebih baik terus terang. Oh, aku mantap. Bohong itu. Bimbang dan ragu selalu ada di bagian kita ini. Itu jujur aja. Kurang percaya. Siapa yang bisa mengukur? Ini pol percayanya, ini kurang, ini setengah, ini seperempat. Memang ada detonator, ada tensi, ada sesuatu yang bisa mengukur iman kita? Enggak ada. Lalu kenapa ditegur engkau bimbang, engkau kurang percaya? Bahasa aslinya oligopiste eiste edistasas. Oligopeste. Kata oligo, kata oligo itu berakar dari kata oligos. Oligos dan piste, pistis. Piste itu percaya. Oligos itu artinya memang secara harfiah bisa diartikan kecil, lemah atau kurang. Tapi sesungguhnya oligopiste, engkau tidak mengarahkan pandanganmu, kurang mengarahkan pandanganmu kepada aku. Saudara mengimani? Saudara mengarahkan pandangan pada Yesus. Jadi kalau ada badai, ada masalah, ada persoalan dalam hidupmu, yang terpenting bagaimana cara engkau mengarahkan pandangan, harapan, dan imanmu. Kalau engkau mengarahkan harapan, iman, dan percayamu pada Yesus, percayalah engkau akan melakukan pengalaman yang spektakuler. Saya kasih contoh gini. Tahun 1986, saya pernah kena serangan jantung. Harus dioperasi. Sudah masuk ruangan ICCU. Bukan ICU lagi, ICCU. Dokter bilang ada 3,5 penyumbatan. Harus operasi. Waktu dengar operasi, biar pendeta, hatiku kecut. Sebab yang dioperasi ini bukan kuku, jantung. Mau pergi ke rumah sakit jantung di Jakarta tidak berani waktu itu. Karena 10 yang dioperasi, 11 yang mati. Jadi pikir ke Australia, di Sydney waktu itu ada dokter ahli namanya Victor Cheng. Sekarang sudah meninggal. Tapi ke sana kemahalan. Lalu dikirimlah saya ke Singapura ke General Hospital. Ditangani oleh Profesor Dr. Arthur Tan. Waktu saya berada di ruangan tunggu Profesor Dr. Datuk Arthur Tan, saya melihat di dinding prakteknya ijazah-ijazah kedokterannya. Ijazah dari Universitas Singapura, ijazah dari universitas di Amerika, ijazah dari universitas di Tiongkok. Belum lagi profesornya dari mana. Saya lihat kata semua.
Lalu di sini piagam ucapan terima kasih dari sultan ini, sultan ini, sultan ini, bahkan dari Pak Harto. Waktu saya lihat ijazahnya, saya lupa dengan sakit saya. Dan saya kagum. Waktu saya dipanggil masuk ke ruangan dia, mantap sekali. Karena saya percaya aku di tangan yang tepat. Di tangan yang ahli. Pasti aku sembuh. Saudara, Yesus itu gelarnya banyak. Banyak sekali, dia tabib di atas segala tabib. Dia pembela yang agung. Dia segala-galanya. Bahkan dia krios, dia junjungan ilahi. Kalau saudara punya masalah dan persoalan, saudara berserah kepada Yesus. Itu di tangan yang tepat dan paling ahli. Percayalah. Luar biasa. Lalu kita lanjutkan ayat 32. Mereka naik ke perahu dan... Tolong sambung. Mereka naik ke dalam perahu dan... apa? Waktu mereka naik ke perahu, berarti Yesus naik ke perahu bersama Petrus. Angin menjadi apa? Saudara percaya kalau ada Yesus dalam hidup dan rumah tanggamu, badai apapun pasti reda. Pasti. Tidak mudah-mudahan. Tidak. Pasti. Saudara mengimani pasti? Di sini tidak ditulis. Lalu berangsur-angsur, mudah-mudahan insya Allah reda. Pasti. Amin saudara? Pasti. Perhatikan ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Tuhan. Pengakuan terakhir lahir dari pergumulan yang panjang semalaman. Lahir dari melewati badai yang begitu besar. Lalu muncul sebuah pengakuan. Pengakuan model begini ada nilainya. Coba ayat 33 ini ditaruh dulu di ayat 22. Coba. Ayat 33 taruh di ayat 22. Saudara baca. Oh enggak aneh. Makanya jangan takut hadapin badai. Jangan takut menghadapi gelombang dalam hidup. Jangan takut menghadapi tantangan dalam hidup. Jangan takut. Yang terpenting saudara percaya Yesus ada di sini. Ego emi. Dan kalau dia ada, badai pun redahlah. Apapun badai dalam hidupmu sore hari ini saudara percaya reda? Amin saudara. Dan jangan takut, fokus Anda hanya memandang iman harap kepada siapa? Yesus. Dan dia akan pegang tanganmu erat-erat dalam nama Yesus. Mari kita berdoa.